شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين عزني الله وإياكم. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana masih memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa kembali bertemu dalam rangka thalabul ilmi pada malam hari ini. Salawat beserta salam senantiasa tercurahkan buat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Kita masuk ke pembahasan, masih di pembahasan syarat sah berjamaah. Syarat sah salat berjamaah. Halaman berapa? Nomor 9 sekarang. Syarat yang ke-9. Halaman berapa itu Ilmi? Syarat yang ke-9 nomor halaman berapa? Coba lihat bukunya, coba. Ini sholat Jumat ini. Yang lain buka bukunya, halaman 212. Ini yang ini ya. Wa an yatawafaqa nadhmu salatihim. Halaman 212. Yang paling bawah, syarat yang paling bawah. Sambil dilihat bukunya. Syarat sah berjamaah yang ke-9 adalah wa an yatawafaqa nadhmu salataihima. Al-ma'na anna min syuruti sihhatil qudwah tawafuqu nadhmi salatil imam wal ma'mum fil af'al adh-dhahirah wa in ikhtalafa fil adad awin niyyah. Nah, dilihat bukunya halaman 212. Apa maksudnya? Fala tasihhu maktubatun khalfa kusufin fu'ila biqiyamain wa ruku'ain au janazah wa kadzal aks. Nah, lihat bukunya. Salat berjamaah itu tidak sah kalau kita bermakmum dengan imam yang bentuk salatnya berbeda dengan salat kita. Contohnya bagaimana? Ngerti nggak sholat kusuf gimana caranya? Pernah di sini sholat kusuf ya Pak ya? Sholat gerhana pernah apa ya di sini kan? Gerhana. Gimana sholat gerhana itu? Gimana bentuk sholat gerhana bagaimana? Itu sholat jenazah itu Anwar. Salat gerhana gimana kemarin di sini? Berapa kali berdirinya? 2 kali. 1 rakaat berdiri 2 kali, rukuknya 2 kali, i'tidal 2 kali. Berarti total 2 rakaat berapa? 4. Nah, salat kusuf itu kan mempunyai cara khusus atau gerakan khusus.
berdirinya 2 kali, rukuknya 2 kali. Tapi berapa rakaat sholat kusuf? Kusuf berapa rakaat? 2 doang. Cuman dalam 1 rakaat terdapat 2 kali ruku, 2 kali berdiri, dan 2 kali i'tidal. Lah, pertanyaannya adalah kalau ada imam sedang sholat gerhana, terus kamu ikut nimbrung di situ, tapi niatnya sholat subuh, sah enggak? Kenapa tidak sah? Beda bentuk sholat. Ya, kalau sholat gerhananya dikerjakan dengan 2 kali ruku, dengan 2 kali berdiri, maka kita tidak boleh bermakmum dengan imam tersebut kalau kita pengen sholat subuh atau sholat fardu yang lain. Kenapa? Bentuk sholatnya sudah berbeda. Seperti halnya kalau ada imam sholat jenazah, lalu kita di belakang mau sholat apa? Imam sholat jenazah, kita di belakang mau sholat asar. Sah tidak? Tidak. Kenapa? Karena sholat jenazah tidak ada ruku dan sujud, maka tidak sah. Kecuali kamu masuk sholat bersama imam kalau dalam jenazah ketika imam sudah takbir yang keempat. Takbir yang keempat kamu baru masuk di belakang imam, maka seperti itu menurut Ibnu Hajar sah, tapi menurut Imam Romli tidak sah. Gimana contohnya? Coba berdiri Anwar. Hilmi makmum belakangnya, tapi Hilmi masuk soft, atau Hilmi berjamaah dengan Anwar ketika Anwar sudah takbir yang keempat. Sebelumnya Hilmi nggak ngikutin Anwar. Coba takbir 2, takbir lagi. Baru masuk. Masuk takbir Hilmi. Nah, kamu salam. Nah, lihat, Hilmi tadi masuk bermakmum dengan Anwar di takbir yang keberapa? Takbir yang keempat. Setelah itu Hilmi boleh nggak lanjutin sholatnya sendirian? Alias dapat jamaah nggak? Dapat sholat berjamaah nggak dia? Dapat. Kenapa? Karena Hilmi masuk ke dalam jamaah bermakmum dengan Anwar setelah Anwar takbir keempat. Setelah itu apakah ada takbir lagi? Nggak ada, alias setelah itu sholatnya tidak lagi berbeda bentuknya. Anwar salam, Hilmi tak lanjutkan baca Al-Fatihah berdirinya. Wadih. Seperti itu sah menurut Imam Ibnu Hajar. Oke. Yang ke-10, syarat yang ke-10 adalah tidak boleh menyelisihi imam dengan penyelisihan yang berat. Perhatikan. Al-ma'na annal 'ashir min syuruti sihhatil qudwah adamu mukhalafatil ma'mum al-imam fi kulli sunnah tafhushu mukhalafatuhu lahu fiha fi'lan aw tarkan. Di antara syarat sah berjamaah adalah makmum tidak boleh menyelisihi imam dengan penyelisihan yang berat, meskipun itu perkara yang disunahkan. Contoh, makmum imam sujud tilawah, imam tidak sujud tilawah tapi makmum sujud tilawah. Ya, sujud tilawah itu gara-gara apa? Iya. Ketika imam membaca ayat sajadah, kayak surat apa itu? Contohnya apa? Al-Insyiqaq. Al-Insyiqaq. Al-Alaq. Apa punya alaq? Yang terakhir.
wasjud waqtarib, begitu ya. Lah, ketika imam membaca ayat sajadah, ayat sajadah yang ada sajadahnya kan disunahkan sujud tilawah toh. Nah, imam tidak sujud tilawah, tapi makmum sujud tilawah. Salatnya makmum batal. Oke? Atau contoh yang kedua, dibalik. Imam sujud tilawah, makmumnya enggak. Batal salatnya? Batal. Yang ketiga, imam tidak tasyahud awal, tapi makmum tasyahud. Imam habis sujud rakaat kedua langsung berdiri, tidak tasyahud awal. Makmumnya malah baca tasyahud. Batal salat makmum. Batal salat makmum. Harusnya gimana harusnya? Ketika imam langsung berdiri tidak tasyahud awal, makmum ngapain? Langsung berdiri. Makanya makmum kalau tasyahud, imam enggak tasyahud, makmum tasyahud, salat makmum batal. Kenapa? Hukum membaca tasyahud awal mengikuti imam hukumnya wajib. Tapi kalau dibalik, imam tasyahud, makmum enggak, apakah batal? Imam tasyahud, makmum tidak. Entah karena dia sengaja tidak mau tasyahud, atau karena lupa. Imamnya tasyahud, dia sudah terlanjur berdiri, kaget dia, iya tasyahud dulu harusnya. Ya makmum itu lupa. Jadi ada dua keadaan. Pertama, dia memang sengaja berdiri. Imam tasyahud, dia berdiri, dia langsung berdiri. Ngapain tasyahud? Kan cuman sunnah. Misal dalam hatinya begitu. Sengaja berdiri, tidak ikut tasyahud. Atau dia terlanjur berdiri gara-gara lupa. Harusnya kan dia kan ikut imam, tapi dia itu ketika imam takbir Allahu Akbar dari sujud, imam tasyahud, dia terlanjur berdiri. Nah, bagaimana hukumnya? Kalau makmum sengaja berdiri tidak mengikuti imam tasyahud, tidak batal. Kenapa? Tidak batal, tapi makmum disunahkan untuk kembali duduk tasyahud, disunahkan. Tapi kalau makmum tetap berdiri, apakah batal? Tidak batal. Tidak batal. Kenapa? Karena duduk tasyahud hukumnya apa? Disunahkan. Tapi makmum disunahkan kembali duduk tasyahud kalau sengaja berdiri. Tapi kalau makmum terlanjur berdiri, lupa, lihat imamnya duduk tasyahud, maka di situ makmum wajib kembali duduk tasyahud. Jadi beda ya. Kalau gini gimana? Kayak yang tadi pertama, imam berdiri, makmum malah tasyahud, batal apa tidak? Batal tadi. Tapi kalau imam tasyahud, makmum sengaja berdiri, tidak batal. Tapi disunahkan kembali duduk tasyahud, disunahkan. Kalau nggak mau, nggak apa-apa. Tapi kalau makmum tidak tasyahud, karena gara-gara lupa, terlanjur berdiri, imam tasyahud, maka saat itu makmum wajib kembali duduk tasyahud. Mafhum? Mafhum? Wadih? Yang pernah kamu lakukan yang mana? Sengaja atau lupa? Sengaja berdiri? Sengaja berdiri? Biasanya yang mana biasanya? Yang sering terjadi? Lupa. Terlanjur berdiri toh? Imam, masih tasyahud. Maka kewajiban kamu ngapain? Duduk lagi, langsung duduk lagi, ngikutin imam. Kenapa? Karena kamu meninggalkan tasyahud gara-gara lupa.
apa-apa. Padahal imam duduk tasyahud. Jelas sampai sini? Kemudian yang ke-11, syarat yang terakhir. An yutabi'ahu ay al-ma'na anna al-hadi ashar min syuruti sihhatil qudwah mutaba'atul ma'mum imamahu fil makan wal af'al wal ihram. Mengikuti imam. Makmum itu mengikuti imamnya baik di makan, itu di tempat yang sudah kita bahas kemarin. Saya mau nanya nih. Itu kan ada kantor tuh. Kalau kamu sholat di situ niat berjamaah dengan imam sah nggak? Kenapa sah? Iya betul, mumtaz. Meskipun kamu kalau mau keluar harus balik badan. Kenapa boleh di situ sholat? Karena teras adalah bagian dari masjid. Mumtaz. Masih ingat ternyata ya. Oke. Maka makmum harus mengikuti imam dari sisi tempat, jangan terlalu jauh atau sama-sama di masjid. Yang kedua dari segi perbuatan, dan yang ketiga dari segi takbiratul ihram. Wa qad taqaddama al-kalam 'ala al-ula fi syartainil khamis was sabi'. Penjelasan tentang tempat sholat itu sudah dibahas di syarat yang kelima dan syarat yang ketujuh. Syarat yang kelima itu tentang makmum tidak boleh posisi kakinya di mana kemarin? Tidak boleh tumitnya. Nah, di depan tumit imam. Kalau sejajar hukumnya apa kemarin? Makruh. Itu. Kemudian dari sisi tempat juga ya, imam sama-sama di masjid atau imam di masjid, makmum di luar masjid, dan yang kedua adalah sama-sama di luar masjid. Kalau imam di dalam masjid, makmum di luar, berapa kemarin jaraknya minimal maksimal? 150 meter. Kalau lebih maka tidak sah sholat berjamaahnya. Oke, sedangkan mutaba'atul af'al, mengikuti imam dengan perbuatan, itu tadi di nomor 11 ya, di nomor 11 dari pembatal-pembatal salat. Wa dzalika annal mafhum minha annahu yajibu alaihi tarkuha. Pembatal-pembatal salat harus kita tinggalkan, kita jauhi agar salat kita tidak batal. Dan mutaba'ah dalam takbiratul ihram itu bagaimana? An yata'akhkhara jami'u takbiri ihramil ma'mum fi jami'i takbiril imam. Fa in qaranahu fihi aw fi ba'dihi lam tan'aqid salatuhu. Nah, lihat. Ketika kita mau berjamaah, imam takbir duluan. Kita tidak boleh membarengi takbiratul ihram imam, atau imam duluan sebentar kita masuk belakangan. Artinya seperti ini, masih imam belum selesai ngomong Allahu Akbar, kita udah Allahu Akbar. Nah, jadi imam baru sampai Allahu Akbar, kita sudah Allahu Akbar. Itu tidak sah. Tunggu imam selesai dulu mengucapkan takbiratul ihram secara sempurna. Jadi gimana yang betul? Allahu Akbar. Nah, baru makmum Allahu Akbar. Tidak boleh membarengi, baik membarengi secara keseluruhan atau sebagian. Ini dalam kasus takbiratul ihram. Tapi kalau membarengi imam dalam gerakan sholat, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, bareng dalam gerakan sholat yang lain, hukumnya apa? Makruh, tidak membatalkan sholat. Tapi kalau membarengi imam dalam ihram, takbiratul ihram, maka bisa membatalkan sholat. Selesai kita pembahasan 11 syarat sahnya sholat berjamaah, dan sudah saya jelaskan kemarin, bedakan antara jamaahnya sah dengan jamaahnya dapat pahala. Kalau jamaahnya sah belum tentu dapat pahala, tapi kalau jamaahnya dapat pahala sudah pasti sah.
Pembahasan berikutnya fi suwaril qudwah. Bentuk-bentuk bermakmum. Lihat. Di sini ada 9 gambar, bukan 9 gambar, 9 kasus, 5 diantaranya sah, 4 diantaranya tidak sah. Bagaimana yang sah? Makmumnya laki-laki. Pertama, makmumnya laki-laki, imam laki-laki, sah apa enggak? Makmum laki-laki, imam laki-laki, sah apa enggak? Sah. Meskipun imamnya itu sobi, tahu sobi enggak? Sobiyun mumayyiz. Sobiyun mumayyiz. Yang belum balik, tapi berapa usianya? Sekitar 9 tahun, 10 tahun, belum balik tapi sudah mumayyiz. Jadi imam boleh enggak? Makmumnya anak kecil umur 10 tahun, jamaahnya dewasa, boleh tidak jamaahnya? Sah, sah, enggak masalah. Yang penting sama-sama laki-laki. Kalau anak kecil seusia Hasna, anaknya Ustaz Masna, tapi laki-laki segitu, sah nggak jadi imam? Seusia anaknya Ustaz Masna itu loh, jadi imam sah enggak? Enggak sah, belum mumayyiz. Belum mumayyiz itu. Tapi kalau anak usia 9 tahun, 10 tahun jadi imam selama bacaannya sesuai syarat, jadi imam sah enggak? Sah. Tapi khilaful aula, tentu lebih afdol yang sudah baligh, pentua baligh. Kamu berapa umurnya, Mas? Iya, berapa? 10, 15. Oh, 15. Sudah baligh berarti. Oke, lihat ini, ada 9 gambaran, 9 kasus, 5 sah, 4 tidak sah. 1, imamnya laki-laki, makmumnya laki-laki. Sah? Oke, sah. Sekarang yang kedua. Perhatikan, yang kedua. Piye ke lepas ke piye. Yang kedua, makmumnya perempuan, imamnya laki-laki. Sah enggak? Sah. Sah, berjamaahnya sah. Tapi nggak boleh ya berjamaah dengan pacar. Astagfirullah. Kita pacaran Islami, Ustaz. Wah, pacaran Islami itu gimana pacaran Islami? Kita buka dengan baca Quran, kita tutup dengan sholat zuhur berjamaah, Ustaz. Kalau ada, mohon maaf nih ya, kalau ada sepasang kekasih berjamaah, cowoknya jadi imam, makmumnya perempuannya pacarnya, jamaahnya sah apa enggak? Sah apa enggak? Sah, tapi berdosa. Dosa, nggak dapat pahala. Sholatnya sah, tapi tidak mendapatkan, yang ada malah dapat dosa. Jadi nggak ada istilahnya pacaran Islami, nggak ada. Oke, yang ketiga, makmumnya khunsa. Tahu khunsa? Khunsa itu orang yang memiliki 2 kelamin dan dua-duanya aktif. Ini jarang tapi ya. Ada orang punya 2 kelamin dan dua-duanya aktif. Jadi dia ini apa istilahnya? Bukan banci, Pak. Bukan banci, bukan. Banci itu dia cowok tapi bergaya, atau dia awalnya cowok tulen terus dia operasi jadi cewek. Bukan itu khunsa. Khunsa itu dia orang yang di luar normal, orang bukan normal, tapi dia punya 2 alat kemaluan dan dua-duanya aktif. Itu khunsa, tapi jarang sekali ya. Hah? Ada. Lah, kalau sekarang ada satu orang, dia kelaminnya 2, kelamin laki-laki ada, perempuan ada, tapi yang aktif cuma 1, laki-laki. Berarti dia apa? Laki-laki. Bukan khunsa berarti. Nah, sekarang ada khunsa itu gitu, ada 2 kelamin dan dua-duanya aktif. Dan kita nggak bisa, ini cowok apa cewek ya, nggak bisa gitu. Jadi apa tuh bahasa Indonesianya tuh? Orang yang setengah-setengah gitu loh. Lah, kalau ada makmumnya khunsa, imamnya laki-laki, sah nggak sholatnya?
Sah, karena si khunsa ini bisa dia laki-laki maka sah, bisa dia perempuan ya sah juga. Ya apa enggak? Hah? Khunsa itu. Kalau khunsa ya bukan mahram dong, tapi kalau dipegang batal enggak wudunya? Nah, itu. Boleh kalau megang khunsa wudunya batal enggak Ustaz? Itu berarti ragu-ragu. Karena khunsa ini bisa laki-laki bisa perempuan. Ada kemungkinan dia laki-laki, ada kemungkinan dia perempuan. Maka kalau ragu-ragu tidak batal berarti. Oke, paham nggak? Paham nggak tadi ya? Jadi tahu khunsa kan? Jadi kalau makmumnya khunsa, imamnya laki-laki, sholat jamaahnya adalah sah. Yang keempat, makmumnya perempuan, imamnya khunsa, sah apa enggak? Sah. Kenapa? Karena khunsa ini bisa dia laki-laki, maka kalau dia terbukti laki-laki, berarti makmumnya perempuan, imamnya laki-laki. Tapi kalau khunsa ini kemungkinan dia perempuan, maka sah juga. Karena sama-sama perempuan. Dan yang terakhir nomor 5, makmumnya perempuan, imamnya perempuan. Kalau jamaah wanita gimana bentuk safnya? Gimana kalau jamaah wanita imamnya gimana? Belum pernah lihat? Coba berdiri semuanya. Tak kasih tahu, berdiri semuanya. Anggap kalian perempuan. Anggap. Berdiri. Sejajar. Semua sejajar coba, sejajar. Oke, ini anggaplah soft perempuan. Nah, kalau soft perempuan imamnya itu yang jadi imam di tengah. Nah, berarti kamu coba yang ini, Mas. Mas siapa namanya? Mas Habib. Maju satu jengkal, sejengkal aja. Maju dikit aja, maju dikit banget. Nah, begini caranya. Ya, jadi imamnya di tengah, maju hanya sejengkal. Kalau yang laki-laki gimana namanya laki-laki? Segini kan? Kalau di segini sunahnya kan? Iya. Nah, kalau perempuan begitu. Kalau sejajar makruh tadi. Tapi kalau sejajar, kalau melebihi maka bisa batal. Nah, kalau jangan perempuan begini. Cuman maju 1 meter dari soft yang satu soft dengan dia. Dan imamnya berada di tengah. Begitu. Jelas? Oke, duduk lagi. Kalau tempat imamnya tinggi tempatnya. Enggak apa-apa, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Kemudian itu yang sah tadi ya. Lah, kalau yang enggak sah gimana? Yang enggak sah. Makmumnya cowok, imamnya cewek, enggak sah. Ustadz, di rumah ibu saya sholat, adik saya yang masih kecil Ustadz jadi imam, begitu? Ya enggak sah. Adiknya umur berapa? Ya berarti itu tidak berjamaah, tapi ibumu sholat sendirian, adikmu ngikutin aja, nggak berjamaah. Kenapa? Nggak boleh. Wanita jadi imam bagi laki-laki nggak boleh, nggak sah. Meskipun anak kecil ini yang belum mumayyiz tadi, yang sudah mumayyiz itu hafiz Quran 30 juz. Ya. Tetap meskipun si ibu ini hafiz Quran 30 juz, bacaannya bagus, tapi dia tidak bisa menjadi imam bagi laki-laki. Dan ini bukan diskriminasi, tapi memang seperti itu syariat. Wanita tidak boleh menjadi imam sholat bagi laki-laki. Yang kedua yang gak sah, imamnya khunsa, makmumnya laki-laki, gak sah. Kenapa? Khunsa ini bisa dia laki-laki, bisa dia perempuan. Kalau ternyata dia perempuan, maka gak sah, karena makmumnya laki-laki. Jadi ada kemungkinan tidak boleh. Yang boleh adalah imamnya laki-laki, makmumnya
khunsa, baru boleh. Karena makmumnya khunsa. Kalau makmumnya itu ternyata perempuan, sah enggak? Sah, karena imamnya laki. Kalau makmumnya ternyata laki-laki, sah juga. Kenapa? Karena imamnya laki. Kemudian makmumnya khunsa makmumnya, imamnya perempuan, sah enggak? Enggak. Kenapa? Karena khunsa bisa saja dia laki-laki. Nanti jadinya makmumnya laki-laki, imamnya perempuan. Enggak boleh. Yang terakhir, makmumnya khunsa, imamnya khunsa. Khunsa dua-duanya. Enggak boleh juga. Kenapa? Karena mungkin saja makmumnya laki-laki, imamnya perempuan. Jadi ada kemungkinan, enggak boleh. Dicek sih, Zat. Ya. Itu nanti dibawa ke dokter itu berarti. Ya. Anwar. Bismillah. Tapi orang seperti itu ada, cuman sangat amat jarang. Ya. Ataupun misalnya dia awalnya khunsa, tapi ternyata setelah dia dewasa terbukti ternyata alat kelaminnya yang lebih dominan alat kelamin laki-laki misalnya, maka dia dihitung laki-laki. Tolong bedakan khunsa dengan banci ya, tolong bedakan ya. Kalau ada orang cowok dari kecil lahir cowok tulen, lalu dia gede operasi plastik jadi perempuan, dia itu lagi. Jangan sebut nama dong. Sebut nama. Iya, maka orang itu tetap laki-laki, meskipun fisiknya sudah dioperasi jadi perempuan, tetap laki-laki. Ya, termasuk di Thailand kata kamu itu ya. Paham ya? Ada pertanyaan enggak sebelum kita lanjut nih? Kita lanjut satu lagi pembahasan syarat jamak takdim. Nah, kita sekarang masuk ke pembahasan sholat jamak. Sholat jamak itu adalah menjamak sholat yang menjamak zuhur dengan asar di waktu zuhur maupun di waktu asar. Ya, jamak takdim, jamak takhir, menjamak zuhur dengan asar dan menjamak maghrib dengan isya. Nah, apa sebab jamak? Apa sebab yang membuat kita boleh menjamak sholat? Apa? Sakit, safar jauh atau pendek? Safar jauh berapa kilo? Berapa kilo? Kurang 83 kilo. Kalau kamu dari Gergunung ke UMS, boleh nggak jamak? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena belum sampai 83 kilo. Kalau kamu dari Gergunung ke Sragen, nyampe nggak? Ke Sragen nyampe nggak? Belum. Masih sekitar 60-an kilo. Kemana? Ke Aceh. Jelas itu. jangan gak usah ke Aceh, Hilmi. Ke Purwokerto, rumah istri saya. Itu saya pernah lihat di map. Dari Belangwetan, Klaten Utara sampai ke Purwokerto itu sekitar 100-an kilo lebih. Nah, itu boleh nggak kita jamak? Boleh. Jadi ada 3 sebab. Satu tadi apa? Sakit. Kedua tadi apa? Safar jauh. Yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Safar udah. Ketiga apa? Kalau hujan mator. Jadi boleh kita menjamak dalam keadaan hujan, tapi hanya berlaku jamak takdim saja. Nanti akan ada penjelasan detailnya. Jadi ada 3 sebab tadi. Sebutin Faik. Faik bukan namamu kan? Faik, bukan Fakih lah. Faik lah. Iya, ada 3 sebab tadi jamak apa? 3 sebab boleh menjamak sholat. Sakit, hujan, safar,
Safar jauh. Safar jauh. Oke, perhatikan. Sholat jamak itu ada beberapa syarat. Syaratnya ada 7. Kita akan bahas 1 atau 2 saja dulu. Pertama, syarat yang pertama adalah al-bada'atu bil ula. Al-bada'atu bil ula. Al-ma'na annal awwal min syuruti jawazi jam'i taqdim an yabda'a bil-zuhri idza qaddama al-'asra fi waqtiha wa bil maghrib idza qaddama al-'isya fi waqtiha. Perhatikan. Kalau mau menjamak harus urut. Maksudnya gimana urut? Harus urut. Kalau mau menjamak sholat 2 fardu, kita harus urut. Urutannya harus sesuai. Jadi gimana? Zuhur dulu baru asar. Baru nanti maghrib baru isya. Baik kita ini jamak takdim ya, syarat jamak takdim alias kita mengerjakan sholat zuhur dan asar di waktu zuhur, mengerjakan sholat maghrib dan isya di waktu maghrib, namanya jamak takdim. Jadi kalau jamak takdim syarat pertama harus urut. Kalau dibalik maka tidak sah kalau sengaja. Jadi saya sholat jamak takdim zuhur asar di waktu zuhur, tapi saya sholatnya asar dulu baru zuhur. Nah, apa status sholat asar saya? Yang saya kerjakan duluan baru zuhur. Kalau saya sengaja mengerjakannya, udah tahu harusnya urut, tapi saya malah ngebalik, asar dulu baru zuhur, dan saya sengaja dan tahu kalau itu nggak boleh, maka sholat asar saya tadi hukumnya tidak sah, batal. Yang sah yang mana berarti yang sah? Zuhurnya sah, asarnya tidak sah. Berarti harus ngapain berarti? Kalau nggak sah asarnya diulangi, betul. Tapi kalau saya lupa, saya sholat jamaah takdim, tapi saya kerjakan asar dulu baru zuhur, tapi lupa, bukan sengaja, lupa, atau saya nggak tahu ilmunya misalnya, maka sholat asar saya gimana jadinya? Apakah batal secara mutlak? Tidak. Dilihat, kalau saya mengerjakan asar duluan baru zuhur, tapi karena lupa atau tidak sengaja, maka kalau saya punya hutang asar, saya dulu pernah belum sholat asar, artinya saya punya hutang 1 sholat asar, terus saya kerjakan hari ini jamak takdim zuhur, asar duluan baru zuhur, maka sholat asar saya dihitung qadha, mengqadha hutang sholat asar saya yang lalu. Kalau saya tidak punya hutang sholat, maka sholat asar saya yang saya kerjakan duluan terhitung sholat sunnah mutlak biasa. Paham ya? Sampai sini paham? Jadi batal bagaimana batalnya? Jadi kalau saya mengerjakan sholat asar duluan baru zuhur, padahal ini kita sedang sholat jamak takdim, harusnya zuhur dulu baru asar, tapi saya kerjakan kebalik, asar dulu baru zuhur. Dan kalau saya mengerjakannya sengaja dan saya tahu itu nggak boleh, maka asar saya dihitung tidak sah, yang sah cuman zuhur saja. Tapi kalau saya mengerjakan asar dan zuhur, asar dulu baru zuhur, lupa atau nggak tahu kalau itu nggak boleh, maka sholat asar saya bisa terhitung sebagai sholat qadha. Kalau saya masih punya utang asar, belum sholat asar di hari sebelumnya, atau bisa terhitung sholat sunnah mutlak. Berarti saya harus sholat asar lagi supaya jamaah takdimnya sah. Mantap, faham, gampang, insya Allah. Alhamdulillah. Taib.
Kalau begitu kita cukupkan karena sudah bel. Insyaallah kita lanjutkan syarat-syarat salat jamaah takdim selanjutnya di pekan depan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.